kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quotes. Kali ini kita akan membahas berita hangat di Jawa Barat yang membuat Kang Deddy Mulyadi sangat penasaran sampai turun langsung menemui sejumlah orang hingga saksi kunci dalam kejadian kasus Vina Cirebon. Setelah mendalami kasus Vina dengan mewawancarai sejumlah pihak, rasa penasaran Kang Deddy Mulyadi semakin tinggi. Karena begitu banyak informasi yang ia dapat, politisi Gerindra itu terdorong menemui sejumlah orang yang muncul dalam kasus Vina dan Eki Cirebon. Jika kami telusur dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, cerita Vina bermula dari semula kasus kecelakaan murni berubah menjadi kasus pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Seperti diceritakan kakak kandung Vina dalam YouTube, Kang Deddy Mulyadi, keluarga Vina menaruh curiga atas kematian Vina setelah 3 hari peristiwa kejadian malam Minggu atau tanggal 15 Agustus 2016. Yaitu ketika kakak Vina mengambil smartphone adiknya di kantor polsek lokasi kejadian, saat dicek ternyata HP adiknya tidak rusak sama sekali. Begitupun saat mengecek motor yang ditumpangi Vina yang tidak rusak. Kakak Vina merasa kalau kecelakaan pasti HP rusak karena terbentur, dan motor pasti rusak berat. Faktanya 2 alat bukti itu tidak rusak. Lalu beberapa hari setelah kejadian, teman Vina yang bernama Linda ternyata kerasukan makhluk halus. Saat kerasukan Linda menyampaikan hal-hal penting dalam kasus Vina ini, yaitu mulai dari jumlah tersangka sebanyak 12 orang, jumlah luka yang ada dalam tubuh Vina, hingga menyebut nama Egy. Kang Deddy Mulyadi pun mengunjungi rumah Ibu Peggy Setiawan, karena Peggy tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka setelah 8 tahun kasus Vina berlalu. Saat berbincang dengan kuasa hukum Peggy, Kang Deddy berkali-kali menanyakan, soal apakah saat kejadian Peggy ada di tempat? Pengacara Peggy mengatakan bahwa memanggil saat kejadian Peggy tidak ada dalam TKP, Peggy diketahui bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Kang Deddy pun beranggapan bahwa perkara tersebut mudah saja kalau 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, ditanyakan apakah mengenal Peggy. Pasalnya, kalau 8 tersangka mengenal Peggy, pasti penetapan tersangka Peggy sudah cukup kuat. Kang Deddy juga menanyakan ke Ibu Peggy apakah anaknya pernah memiliki panggilan Perong. Menurut ibunya, anaknya dipanggil Peggy atau Pegot. Kasus ini membuat Kang Deddy Mulyadi sangat penasaran hingga kembali mendatangi kakak Vina di Cirebon dan menanyakan alamat lengkap Linda, orang yang pertama kali menyebut jumlah tersangka 12 orang dan menyebut nama Egy. Kakak Vina mengaku tidak tahu persis alamatnya, pasalnya saat dulu merekam Linda yang kerasukan terjadi pada pukul 1 dini hari. Kakak Vina mengatakan kalau dirinya tidak yakin pelakunya Peggy karena selama ini minim informasi, hanya saja almarhumah Vina pernah bercerita kalau dirinya pernah ada yang mengganggu, tapi tidak menyebutkan namanya. Kang Deddy Mulyadi sendiri dalam kasus Vina Cirebon sebetulnya tidak ingin ikut campur, dia hanya ingin masalah itu tuntas, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Setelah susah mencari, akhirnya Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Linda, yaitu saksi kunci yang pertama kali menyebut jumlah tersangka hingga nama Egy. Linda menceritakan ke Kang Deddy bahwa dirinya memanggil mempunyai pacar anggota geng motor bersama dengan Eki yang juga pacar Vina. Menurutnya, Vina sering ikut nongkrong dengan geng motor tersebut bersama Eki. Linda sendiri mengatakan bahwa apa yang ditayangkan dalam film Vina sebelum 7 hari tidak benar dan tidak izin dulu soal dirinya dimasukkan dalam film tersebut. Sementara netizen tergiring opini dari film tersebut. Menurut Linda, saat mendengar kabar Vina dan Eki meninggal dunia, dia berniat mengunjungi rumah duka, namun sayang Linda tiba-tiba lemas. Dan 3 hari setelah kabar duka Vina, Linda mengalami kerasukan, yaitu tepat ketika dirinya menyisir dan bercermin di malam hari. Saat Linda kerasukan, paman Linda kemudian menelpon kakak Vina untuk datang, dan Linda dalam keadaan tidak sadar memaparkan kronologi, jumlah tersangka hingga nama Egy. Video rekaman Linda yang kerasukan kemudian viral, dan pada tahun yang sama, Linda banyak mendapat ancaman di media sosial yang isinya, siapa yang membuat kita masuk ke sini, bakalan tak bakar rumahnya. Status itu dibuat oleh Rivaldi, salah satu terpidana yang sudah berada dalam masa tahanan. Sejumlah warganet rame-rame merujak
akun Instagram @apru_a_kerpe akun tersebut sejatinya sudah tidak aktif. Dari unggahan terakhir akun tersebut sejak 19 Agustus 2019 tampak post dengan menggunakan masker. Sejumlah warganet mengaitkan akun tersebut sebagai Peggy alias Perong asli. Berikut kutipan komentar warganet. Akun @ramadanhafif72. Menurutku inilah pelakunya, seharusnya tim cyber kepolisian Indonesia harus mencari orang ini. Menurutku, orang ini pelakunya. Lihat mukanya dan gayanya bikin naik emosiku. Sementara akun lain berkomentar, akun @sarahyoenesha berkomentar, iya, ini pelakunya Egi, itu jelas kelihatan dia warnai rambut dan kemana-mana pakai masker, dan dia dipersing telinganya. Dan persing itu, PST bakal ada bekas mau berapa tahun, LMA-nya juga, dan sekargiak polisi tangkap yak di Bilm, tersangka. Coba, ada bekas persaingan. Gak telinganya di sini udah jelas kalau ini Egi, dan jelas ada Linda di sini. Kenapa masih belum ditangkap sih? Polda Jawa Barat, Jabar, merespon tudingan banyak pihak yang menyebut sosok pembunuh Vina dan Eki Cirebon yang ditangkap saat ini bukanlah Peggy Setiawan, PS, alias Perong. Menyikapi itu, Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan pihaknya meyakini bahwa seorang pria yang bernama Robi Irawan merupakan Peggy Perong yang buron sejak 2016 lalu. Kami yakinkan inilah PS, kata Kombes Surawan kepada wartawan di Bandung, Minggu 26 Mei 2024. Keyakinan itu, kata Surawan, didasarkan pada dokumen yang sudah disita, baik berupa kartu keluarga, KK, KTP, ijazah, raport, hingga kartu Indonesia Pintar, KIP, atas nama Peggy Setiawan dari rumah orang tua tersangka. Kami sudah sita sejumlah dokumen terkait identitas, STNK motor yang digunakan. Walau motornya belum, tapi STNK kendaraan yang digunakan saat kejadian sudah kami amankan. Kami meyakinkan dengan sejumlah dokumen, baik KK, ijazah dan sebagainya, bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan, papar Surawan. Dia juga merespon terkait ciri-ciri yang beda dengan sosok Peggy dengan Robi Irawan, salah satunya rambut ikal atau keriting. Ya, itulah, namanya juga ciri-ciri, semua bisa menyebut ciri-ciri, itulah kenapa kami tidak memasang foto. Karena keterangan berbeda-beda dari tersangka, makanya kami tidak pasang foto, juga tidak berusaha membuat sketsa, sehingga masyarakat tidak berasumsi bahwa PS ini siapa sih? Jelas Surawan lagi. Dia juga kembali menekankan bahwa jumlah buronan hanyalah 1 orang yang saat ini sudah ditangkap, bukan 3 orang seperti yang selama ini dikabarkan. Nah, pokoknya sekian dulu cerita tentang perjalanan Kang Deddy Mulyadi ke Cirebon yang berharap keadilan dalam kasus Vina Cirebon. Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan, ternyata Kang Deddy Mulyadi sering sekali mendapat dukungan warga soal Pilgub Jabar 2024. Oke, welcome Kang Haji. Sekian dulu dari Epic Quotes. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.